Jangan telanjang di depan kamera. Apa coba maksudnya? Halo semua, Jun di mana? Jun kayaknya udah beredar di internet ya. Secara saya juga pengguna Facebook. Jadi besar kemungkinannya data saya udah tersebar kemana-mana dilihat banyak orang. Berasa ada yang mau ngeliat aja ya. Sebenarnya udah banyak banget kita baca berita tentang Facebook menjual atau membocorkan data penggunanya. Dan beberapa kali diantaranya memang benar-benar ketahuan dan terbukti bahwa mereka memang menjual data user ke pihak ketiga. Apakah ini berarti sesuatu buat kamu? Apakah kamu termasuk yang peduli kalau data pribadimu sampai diketahui orang lain, atau kamu bodo amat? Udahlah, gue upload aja. Kasus bocornya data user ke internet ini sebenarnya bukan kasus baru untuk Facebook, karena ini sebenarnya adalah kasus upgrade dari yang terjadi sebelumnya. Jadi di tahun 2019 kemarin, Facebook itu ketahuan menjual data user ke pihak ketiga. Nah, sekarang data yang dijual dulu itu bocor ke internet. Jadi kalau sekarang nih, kamu searching sesuatu tentang seseorang, mungkin kamu bisa dapetin data yang bukan hanya sekedar nama. Mungkin kamu bisa dapat data yang lebih private lagi. Mungkin nomor HP, mungkin alamat rumah, mungkin istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya mungkin prosesnya nggak akan semudah kamu googling. Tapi yang jelas saat ini data 500 juta orang sudah bocor ke internet. Tapi yang mengagetkan sebenarnya adalah Facebook seolah merasa nggak bersalah atas kejadian ini. Product Management Director Facebook, Mike Clark bilang bahwa data yang bocor ini bukan data baru, tapi data dari kasus lama di tahun 2019. Dan dia menambahkan bahwa bocornya data tadi bukan karena ulah hacker yang membobol masuk. Tapi hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ngumpulin data user secara manual. Dan yang dikumpulin adalah data-data yang memang sudah kita upload dan bisa dilihat banyak orang. Jadi, si Facebook ini mengatakan bahwa bocornya data tadi adalah kesalahan kita karena kita sudah mengupload data pribadi. Jadi kalau ada nomor HP bocor, ya salah lu sendiri, ngapain lu ngupload nomor HP? Tapi apakah benar bahwa Facebook bisa lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kasus ini? Benarkah semua kesalahan ini ada di tangan kita? Beberapa hari lalu saya udah buka polling di channel YouTube ini juga tentang data apa aja yang kamu upload ke sosial media. Dan ternyata udah ada lebih dari 2.500 viewer yang ikutan polling ini. Dan hasilnya terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama adalah kubu yang tidak mengupload data pribadi sama sekali. Dan kubu besar kedua adalah yang mengupload hanya nama asli dan foto asli. Tapi di luar itu, di kolom komentarnya banyak juga yang bilang bahwa mereka mengupload semua data pribadi yang lumayan detail. Karena tujuan mereka bersosial media adalah untuk self-branding dalam rangka bisnis. Dari survei lain yang diadakan oleh Wakefield Research ke lebih dari 5.000 responden di beberapa negara, ditemukan hasil bahwa 96% dari generasi X sangat peduli terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Beda dengan generasi Z yang lebih santai. Walaupun ada 85% yang khawatir terhadap data-data pribadi mereka, tapi ternyata hanya 27% yang benar-benar peduli terhadap penyalahgunaan data. Dan hasilnya, mereka lebih santai dalam mengupload data pribadi. Banyak yang memang nggak ragu-ragu naruh nomor telepon asli, bahkan mungkin ada beberapa yang ngasih alamat asli, bahkan mungkin juga ada yang mengupdate. Hari ini gue di rumah, besok gue akan di mana, dan jam berapa sih ada di mana, rutin mengupdate aktivitas. Nah, tadi Facebook udah bilang bahwa bocornya data bukan karena hacker, tapi karena memang data yang kamu upload itu dikumpulin sama orang. Jadi ada satu teknik yang namanya adalah scraping. Jadi kamu menggunakan sebuah software yang akan berfungsi untuk mengumpulkan data. Jadi dia bisa mengekstrak data dari website-website yang memang kita mau. Termasuk salah satunya adalah Facebook atau sosial media yang lainnya. Jadi yang mereka ambil adalah data yang memang sudah terpampang ke publik. Jadi yang kamu upload dan bisa dilihat banyak orang, itu diambil sama mereka, dikumpulin untuk nantinya entah dijual atau dibocorkan gitu aja. Yang jelas, data yang harusnya hanya bisa dilihat oleh friend list kamu berpotensi dilihat sama orang lain yang mungkin aja adalah penjahat. Kembali lagi ke hasil survei TNT.
Banyak dari responden yang bilang bahwa mereka tidak mengupload data pribadi ke Facebook, tapi diupload ke sosial media lain yang urusannya adalah tentang pekerjaan. Dan biasanya diupload ke LinkedIn atau LinkedIn. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, apakah lebih aman? Ternyata tidak, saudara-saudara. Setelah berita Facebook tadi data usernya bocor, nggak berapa lama, beberapa hari yang lalu, muncul berita yang sama dari LinkedIn. Judul beritanya hampir sama persis. 500 juta data user bocor ke dark web. Dan nggak main-main. Di sana datanya benar-benar diperjualbelikan. Bahkan ada yang terang-terangan pasang harga di situ. Dan masih sama seperti Facebook, pihak LinkedIn dia juga bilang bahwa kebocoran data itu bukan karena hacker, tapi karena scraping tadi. Dan seperti biasa, bahwa yang diambil adalah data-data yang memang sudah kita upload secara sadar. Pihak LinkedIn sudah berusaha mencari siapa sih yang bertanggung jawab, tapi ya udah, apakah nanti bakal ketemu atau enggak, sudah terlambat. Data kita sudah terlanjur bocor. Mungkin sudah dibeli sama gerombolan penjahat. Who knows? Jadi sistem secanggih apapun yang akan diterapkan oleh sosial media akan jadi percuma kalau kita sendiri yang mengizinkan data pribadi itu bocor. Kita sendiri yang mengupload data selengkap-lengkapnya. Masih banyak orang meremehkan tentang bocornya data pribadi. Banyak di antara kita yang merasa bahwa ya udahlah biarin aja, siapa juga yang peduli sama data kita gitu kan. Tapi pada prakteknya data itu diperjualbelikan dan beneran ada yang beli. Emang siapa yang mau beli? Ini yang terjadi sama Facebook beberapa tahun lalu. Mereka menjual data usernya ke politikus untuk kepentingan kampanye. Dan apa yang bisa dilakukan orang terhadap data pribadi selain untuk kampanye? Mungkin kamu banyak yang udah ngalamin. Pernah nggak tiba-tiba ada bank nelpon nawarin kartu kredit, ada agen asuransi nelpon nawarin asuransi, dan sejenisnya. Padahal kamu nggak pernah merasa menginput data pribadi kamu ke bank mereka atau ke asuransi mereka. Tiba-tiba mereka tahu nomor telepon kamu dan bisa manggil kamu dengan nama lengkap. Itu adalah salah satu contoh bocornya data pribadi. Jadi mungkin kita pernah mengajukan kartu kredit atau pernah bikin asuransi di satu perusahaan dan somehow data kita yang kita input di sana bisa bocor ke perusahaan lain. Entah karena data pribadi kita dicuri, atau ada hacker yang ngebobol, atau ada oknum orang dalam yang memperjualbelikan data pribadi kita. Itu tadi adalah contoh penyalahgunaan data pribadi kita untuk iklan. Nggak berbahaya, cuma annoying aja sih. Tapi jangan salah, data itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Cerita pribadi nih ya, ini pengalaman saudara saya ada yang pernah kena. Jadi tiba-tiba ada orang yang nelpon ngaku sebagai ponakan atau sepupu, kalau nggak salah, lupa deh saya. Pokoknya ngaku sebagai saudara lah. Terus dia bilang bahwa dia lagi kecelakaan. Nah, hebatnya si pelaku ini dia bisa nyebutin semua nama keluarga yang dekat sama dia. Jadi dia bisa bilang bahwa dia udah nelpon kakaknya nggak diangkat, dia udah nelpon adiknya juga nggak diangkat, tapi dia nggak berani nelpon nyokapnya karena takut dimarahin. Dan karena emergency, dia minta tolong ditransfer duit. Dan akhirnya karena yang ditelepon ini udah yakin, ditransferlah beberapa juta. Dan itu adalah hasil dari kebocoran data pribadi. Bukan cuma nama asli, mereka juga sudah mempelajari siapa yang ada di friend list kamu, siapa teman kamu, siapa saudara kamu, bagaimana kamu memanggil mereka, itu sudah mereka pelajari semua. Dan yang mereka lakukan adalah mencari satu aja yang mencantumkan nomor HP di profil pribadi mereka. Karena biasanya orang yang mencantumkan nomor HP, mereka nggak terlalu aware dengan penipuan online model begini. Kasus lainnya, yang diambil adalah nama kamu dan data pendidikan kamu. Kayak dulu kamu sekolah di mana, kuliah di mana, bahkan mungkin kantor kamu. Dan hal ini terjadi juga ke salah satu teman saya. Jadi tiba-tiba ada yang ngontek dia lewat HP, lewat WhatsApp kalau nggak salah waktu itu ya, dan mengaku sebagai teman kuliahnya. Ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya nyambung bahwa si penelpon ini kenal sama banyak orang yang juga teman-temannya dia, teman-temannya si teman saya itu. Akhirnya dia yakin aja lah bahwa ini memang salah satu teman kuliahnya. Dan setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya si pelaku ini bilang bahwa akan diadakan reuni. Dan seperti biasa, dia minta transferan untuk kepentingan reuninya. Karena sudah yakin, ditransferlah duitnya tanpa basa-basi. Dan ternyata bukan cuma satu orang. Ada beberapa puluh orang yang jadi korban. Dan semuanya dari hal sepele. Dari kamu mengupload nama asli,
dan juga nama sekolah atau kampus kamu dulu. Terus yang paling parah nih ya, gak sedikit orang yang mengupload foto KTP-nya. Buat apa coba? Di forum-forum jual beli, banyak saya lihat ada pembeli yang minta bukti foto barang beserta foto KTP penjualnya. Dan dengan pandainya, si penjual ini mengupload foto KTP-nya. Setelah itu, setiap kali dia ngupload jualan yang berikutnya, daripada ditagih sama pembeli, dia dengan sukarela mengupload foto KTP. Ini sangat berbahaya, karena KTP bisa dipakai untuk melakukan kejahatan yang lebih serius. Dengan modal KTP aja, para pelaku kejahatan bisa mengajukan pinjaman ke bank, terus kabur. Bisa ambil cicilan motor, terus kabur. Walaupun bukan kamu yang melakukan kejahatan ini, tapi bakal repot kalau sampai ada petugas datang ke tempat kamu menanyakan tentang hal ini. Dan bakal butuh waktu lama untuk membersihkan nama kamu. Kenapa kok harus dibersihin? Padahal bukan kamu pelakunya kan? Jadi, kalau dia sampai mengajukan pinjaman ke bank pakai nama kamu dan nggak bayar, dia ngajuin pinjaman ke leasing, nyicil motor atau mobil pakai nama kamu dan nggak bayar, maka yang akan ditandain merah di sana adalah nama kamu. Jadi next time kamu butuh untuk ngajuin pinjaman ke bank atau ngajuin cicilan mobil, nggak bakal di ACC karena nama kamu udah terlanjur merah karena nggak bayar. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tadi? Mengupload nama asli, foto asli, nomor HP buat banyak orang adalah hal yang nggak bisa dihindari lagi. Terutama kalau akun sosial media kamu merangkap sebagai CV untuk cari kerja atau untuk urusan bisnis. Kalau memang hal itu menjadi keharusan, saran saya, pisahkan nomor HP yang kamu upload dengan nomor HP yang kamu share ke keluarga dan teman dekat. Paling enggak, kalau sampai ada orang yang nelpon ke nomor yang kamu upload tadi, kamu tahu bahwa mereka bukan keluarga dan bukan teman dekat kamu. Pakai nama asli nggak masalah, toh banyak orang yang namanya sama kayak nama kita, tapi pilih-pilih tempatnya. Jangan kamu upload nama asli kamu di sembarang sosial media. Pilih-pilih mana yang tempat kamu untuk cari kerja, upload aja di situ. Untuk yang lain, for fun aja, nggak usah pakai nama asli, nggak masalah. Selalu ingat, internet bukan dunia maya. Dia adalah dunia yang sangat nyata. Dan jumlah penipu online sekarang udah jauh lebih banyak daripada jumlah copet di pasar. Saya udah bertahun-tahun ke pasar, nggak pernah kecopetan. Dan saya juga nggak pernah dengar teman-teman saya ada yang kecopetan di pasar. Tapi hampir setiap hari saya baca berita ada orang yang ketipu online. Sampai ketemu di video yang lain.